Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kita untuk bisa bertemu kembali di bulan Ramadan pada tahun 1446 Hijriah. Merupakan sebuah nikmat dan kesyukuran yang luar biasa. Karena mungkin ada saudara kita, sahabat kita, tetangga yang tahun lalu itu melaksanakan saum Ramadan bersama, akan tetapi di tahun ini mereka sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala dan tidak dapat melaksanakan saum kembali. Maka sebuah nikmat yang luar biasa dari Allah, kita dipertemukan dengan bulan Ramadan di tahun ini. Semoga yang telah meninggalkan kita Allah berikan rahmat dan maghfirah, amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam tidak lupa selalu kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, hingga kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Para jemaah sekalian, insyaallah pada siang hari ini kita akan mengkaji, diberi judul yaitu surat Luqman ayat 12 hingga 19. Yang ini adalah merupakan refleksi ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita, mengajarkan kita bagaimana menanamkan pendidikan kepada anak. Ayat ini dibuka dengan kalimat, dengan ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan atau memberikan kepada Luqman al-hikmah. Al-hikmah itu kebijaksanaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Luqman kebijaksanaan. Siapa itu Luqman? Mayoritas ulama mengatakan bahwasanya Luqman itu bukan seorang nabi, akan tetapi memang orang soleh yang terpilih oleh Allah Subhanahu. Dan banyak sekali ajaran-ajaran atau nasihat-nasihat yang diberikan oleh Luqman itu, kalau dari lihat beberapa kitab itu sekitar ada hampir 10.000. Mungkin salah satunya yang terkenal yaitu ketika Luqmanul Hakim diminta oleh seorang raja pada saat itu, karena terkenal karena kebijaksanaannya, lalu raja ini meminta, ya Luqman, sembelihlah kambing ini, lalu ambillah yang terbaik dari bagian tubuhnya, lalu serahkanlah padaku. Disembelihlah kambing itu, kemudian Luqmanul Hakim itu memberikan lidah dan hati domba. Ya raja, inilah yang terbaik, yaitu lidah dan jantung, yang hati. Kemudian setelah itu di lain waktu raja juga menyuruh, ya Luqman, sembelihlah kambing itu, berikanlah yang terjelek dari bagian tubuhnya. Maka Luqman pun menyembelih kambing itu, lalu menyerahkan sama lidah dan hatinya. Dan kata Luqman apa? Hikmahnya, pelajarannya adalah bahwasanya lidah dan hati itu adalah menjadi tolak ukur kesolehan, kebaikan atau keburukan. Karena dua-duanya itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk, tergantung bagaimana. Itu salah satu hikmahnya. Nah, kemudian apa wasiat hikmahnya? Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala
menyuruh kita untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Luqmanul Hakim juga diberikan hikmah oleh Allah itu dituntut untuk bersyukur. Maka bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Itu hanya 3 saja. Yang pertama, asyukru bil qalb, itu syukur dengan hati. Maka kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kita senang. Nah, itu dalam hati, itu nikmat. Bersyukur dalam hati. Dan yang kedua, asyukru bil lisan. Lalu setelah itu karena dari hati kita senang, kemudian terucap alhamdulillah. Kalau kita kepada manusia, terima kasih. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita bersyukur, yaitu asyukru bil amal saleh. Jadi bersyukur dengan memanfaatkan segala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik-baik. Maka misalnya para bapak ada yang diberikan oleh seseorang gitu, peci, senang hatinya, hatur nuhun, terima kasih, tapi pecinya tidak pernah dipakai. Nah, kira-kira orang itu akan ngasih lagi enggak? Tidak akan memberi lagi. Iya mas, cuman formalitas, terima kasih. Tadi anggo, gini jaket pecinya. Nah, maka bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga adalah memanfaatkan apa yang diberikan Allah dengan sebaik-baiknya. Baik dari ilmu, itu harta, dan juga segala hal yang. Nah, ketaatan, kita mampu untuk taat, tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga merupakan sebuah nikmat yang luar biasa. Dan jangan lupa kata Allah, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Nah, barang siapa yang bersyukur, maka bahwasanya syukur itu kembali lagi kepada dirinya, kata Allah. Lalu Allah tutup, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang kufur, ya Allah tidak peduli, karena Allah itu maha ghani dan hamid. Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Maka bila kita ambil kata dari ghaniyun, ghaniyun itu artinya adalah kaya. Akan tetapi kalau diambil makna secara filosofinya, ghaniyun itu adalah sesuatu yang tidak terkait atau tidak memerlukan sesuatu. Maka ketika posisi seseorang tidak memerlukan lagi maka sesuatu yang lain, maka disebut dengan ghani. Maka Allah adalah setunggal-tunggalnya, satu-satunya yang ghaniyun di dunia ini. Kenapa? Karena Allah tidak membutuhkan sama sekali apapun dari makhluk. Kenapa? Rasa syukur tidak membuat Allah jadi mulia. Orang-orang atau manusia kufur pun tidak membuat Allah jadi hina, karena Allah posisinya sudah tertinggi. Maka itulah Allah sebut dengan ghaniyun hamid. Karena syukur itu tadi kembali lagi kepada diriku. Dan kemudian di ayat selanjutnya, nah ini baru masuk ke nasihat Luqman. Wa idh qala Luqman li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa idh dalam Al-Qur'anul Karim, kata wahid itu artinya adalah ingatlah, atau bisa juga kita artikan renungkanlah. Dengan kalimat yang baik, ya bunayya, harusnya dalam bahasa Arab ya ibni, akan tapi ya bunayya itu dengan penuh kasih sayang, wahai anakku tersayang. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, la tusyrik billah. Maka pesan pertama dalam mendidik anak, yaitu kita tanamkan dalam diri anak, la tusyrik billah, jangan berbuat syirik atau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezoliman yang besar.
Ma huwa zalim? Apa itu zalim? Kata Allah, zalim itu adalah wad'u syai' laisa fi makanihi, menempatkan sesuatu tidak pada tempat. Maka sebuah kezaliman kalau dalam dunia ini misalnya kita menempatkan sepatu tapi disimpan di kepala, peci disimpan di kaki, itu sebuah kezaliman karena tidak menempatkan sesuatu pada tempat. Nah, kan tetapi Allah beritahukan kepada kita bahwasanya apa kezaliman yang paling besar, yaitu mengingkari Allah Subhanahu wa taala yang esa, yang maha agung, yang luar biasa, lalu diingkari atau disebutui dengan yang lain. Itulah kezaliman yang paling besar. Maka nasihat pertama yang perlu ditekankan kepada anak kita yaitu adalah jangan syirik kepada Allah. La tusyrik billah. Nah, kemudian di sela-sela nasihat itu Allah Subhanahu wa taala menjeda dulu. Lalu Allah menjelaskan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn. Dan nasihatkanlah kepada manusia. Ingat, Al-Quranul Karim, para jamaah sekalian, diturunkan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya untuk orang Islam, tapi seluruh umat manusia. Maka kebanyakan dalam Al-Quran itu ya ayuhan nas, tidak sebanyak ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayuhan nas lebih banyak. Kenapa? Karena Al-Quran yang tidak merupakan panduan bagi seluruh manusia yang menjadi makhluk yang diciptakan Allah. Di samping itu ada yang kufur, ada yang tidak percaya, ada yang mengingkari, tapi pada hakikatnya Al-Quran Allah turunkan untuk manusia. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin. Dan wasiatkanlah kepada seluruh manusia bahwasanya untuk hormat kepada orang tuanya, karena ibunya itu telah berpayah-payah dan berpayah-payah. Wa fisala fi 'amain, lalu menyusuinya hingga lepas susuan selama 2 tahun. Anishkurli wali walidayya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali, maka bersyukurlah Anda, bersyukurlah kita kepada orang tua kita setelah bersyukur kepada Allah. Maka Allah tegaskan, anishkurli, kata Allah, bersyukurlah kepadaku, setelah itu wali walidayya, dan bersyukurlah dengan kepada orang tua. Kenapa bersyukur kepada orang tua ditekankan oleh Allah? Karena banyak anak yang lupa. Tapi insya Allah bapak dan ibu itu kepada anaknya insya Allah cinta, rela berkorban. Akan tetapi banyak anak yang lupa terhadap orang tuanya. Nah, maka Allah mengingatkan, karena Allah tahu sifat dasar manusia. Maka Allah ingatkan bahwasanya bersyukurlah kepadaku, setelah itu kepada orang tua. Karena yang pertama kali membimbing, menjadi perantara untuk kehidupan, yaitu adalah orang tua. Maka setelah syukur kepada Allah, syukur kepada orang tua dengan menghormati. Dan kepada pula kata Allah tempat kembali. Kemudian Allah, bila kita mengingatkan dalam doa, dalam kita berdoa kepada orang tua, Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu sering kita terjemahkan, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku sebagaimana mereka mencintaiku atau merawatku ketika kecil. Nah, maka kita rubah sedikit maknanya supaya kita lebih memuliakan, lebih mencintai kepada orang tua dan lebih mendoakannya lebih mulia. Maka kama itu kita ganti dengan li'anna, ya. Kenapa? Karena kalau kita ibaratkan kasih sayang orang tua dengan kasih sayang Allah itu sangat jauh. Allah kasih sayangnya lebih di atas. Maka kita mengharapkan kasih Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya, lebih daripada orang tua kita memberikan. Nah, maka Allah, ya Allah, maafkanlah aku, maafkanlah kedua orang tuaku, dan
rahmatilah mereka sebagaimana karena mereka telah mencintaiku atau merawat. Karena anugerah dan rahmat Allah itu lebih besar dari siapapun. Maka kalau kita minta kepada Allah untuk merahmati orang tua sebagaimana yang mirip dengan orang tua kita, mubazir, karena Allah rahmatnya lebih luar biasa. Dan selanjutnya di ayat 15, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'hu. Dan apabila orang tua memaksakan kamu untuk berbuat syirik kepadaku, kata Allah, dan itu Anda tidak mengetahuinya, fala tuti'huma, dan janganlah taat. Berarti Allah Subhanahu wa taala menegaskan, misalnya meskipun orang tua kita berbeda agama, Allah Subhanahu wa taala tetap dia mengatakan bahwasanya jangan mengikutinya, taat kepadanya dalam kesyirikan. Lalu dilanjutkan oleh Allah, wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Akan tetapi pergaulilah mereka berdua dalam urusan dunia dengan cara yang baik. Maka pesan ini sangat-sangat relate bagi seorang muslim yang mu'alaf. Mungkin yang orang tuanya itu berbeda agamanya. Kalau mengajak kepada kesyirikan, maka jangan taati, tapi tetaplah pergauli dengan cara yang baik yang berkaitan dengan dunia. Kemudian di ayat 16 baru masuk kembali ke nasihat Luqman yang selanjutnya, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fis sakhrah aw fis sama aw fil ardi ya'ti bihallah. Wahai anakku, kalau ada sebiji sebatu biji yang ada di dalam pasir, yang ada di dalam bebatuan, ataupun yang ada di langit dan di bumi, itu Allah mengetahui. Nah, maka pelajaran yang kedua, para jamaah sekalian, yaitu kita tanamkan kepada anak kita bahwasanya innallaha alim, Allah itu mengetahui akan segala sesuatu. Sehingga bila tertanam pemahaman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, maka anak itu akan terus merasa diawasi 24 jam per 7, walaupun di luar bimbingan orang tua atau pantauan dari orang tua. Maka merasa diketahui, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan sifat orang yang beriman. Dulu ada kisah ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ketika itu Umar melihat ada seorang anak, seorang laki-laki, anak muda, dia bekerja sebagai pengembala kambing, banyak kambingnya, bekerja kepada tuannya sebagai pengembala. Kemudian didekati oleh Umar, wahai anak muda, bagaimana kalau engkau jual saja satu kambingmu? Kan tidak akan ketahuan dari banyak ini. Terus dijawab oleh pemuda ini, kambing ini bukan milik saya, Tuan. Tapi kan, kata Umar, dijawab kembali, tapi kan Tuan kamu gak akan tahu kambing kamu banyak seperti ini, cuman dijual satu, itu gak akan tahu. Terus apa yang menarik jawaban si anak muda ini? Fa'in Allah, di mana Allah kalau begitu? Nah, maka seorang pengembala kambing ini, ya, yang diberikan amanah untuk menjaga kambing ini tanpa pantauan. Kalau sekarang mah ada CCTV, nah maka hati-hati, jangan tidak melakukan keburukan karena takut terpantau CCTV. Harusnya takut karena terpantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dulu tidak ada CCTV, sehingga ngambil satu kambing itu tidak akan ketahuan karena susah menghitungnya, punya ratusan. Fa'inallah, tapi tertanam dalam diri si anak ini yaitu keyakinan
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Nah, sehingga itu jadi yang pertama tadi adalah la tusyrik billah, menghindari syirik kepada Allah, dari Allah kepada Allah. Kemudian yang kedua, nasihat Luqman yaitu adalah tadi tanamkan kepada anak, yaitu adalah bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu yang kita kerjakan. Kemudian nasihat selanjutnya yang ditanamkan oleh Luqman yaitu adalah ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku tersayang, aqimis salat. Maka pesan yang ketiga adalah dirikanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, dan suruhlah orang lain, kerjakanlah, contohkanlah sesuatu yang baik dan hindarkanlah dari kemungkaran. Nah, kata ma'ruf itu bukan hanya sesuatu yang bersifat ibadah, akan tetapi sesuatu kebaikan yang menjadi tradisi atau budaya dalam sebuah masyarakat. Bila ada misalnya ketika di Sunda misalnya ketika makan terus kita bersendawa itu kan tidak sopan. Tapi apakah melanggar hukum Islam? Tidak. Nah, tapi jangan melakukan itu. Kenapa? Karena itu tidak ma'ruf dalam pandangan budaya di kita. Tidak ma'ruf ya, bersendawa, terap. Nah, jadi ma'ruf di sini bukan hanya sesuatu baik yang merupakan ajaran Islam ibadah, itu bukan, tetapi juga berkaitan dengan akhlak etika yang ada di masyarakat juga. Maksudnya adalah tanamkan ke anak kita etika-etika yang baik yang sesuai pada tempatnya. Kemudian hindarilah yang buruk-buruknya, itu diberitahukan supaya jangan seperti ini, jangan seperti itu. Maksud dari wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Dan kemungkaran juga maksudnya bukan hanya sesuatu yang melanggar hukum agama, hukum Islam, bukan. Hukum Islam itu termasuk juga ya, tidak melaksanakan sholat misalnya, itu kemungkaran. Nah, akan tetapi kemungkaran itu juga tadi ada kebudayaan yang jelek yang tidak boleh dilakukan, itu terbentuk dalam diri masyarakat. Wasbir 'ala ma asabak. Kemudian sabar terhadap apa yang dilaksanakan, apa yang terjadi atau terkena kepada dirinya. Maka harus kita tanamkan juga kepada anak bahwasanya bersabarlah dengan segala cobaan yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu semuanya baik. Cuman kitanya yang belum memahaminya karena keterbatasan kita sebagai manusia, keterbatasan pengetahuan kita tentang masa depan. Jadi pembeda kita antara sabar dan syukur itu kadang-kadang adalah ketidaktahuan kita akan masa depan. Seorang bapak, bila ada bapak misalnya pergi ke bandara kemudian telat, flightnya telat, itu pasti marah dan sabar. Akan tetapi setelah itu pesawatnya kecelakaan, langsung bersyukur. Apa bedanya? Padahal sama-sama telat, ketinggalan pesawat. Tapi apa yang membedakan? Pengetahuan tentang masa depan itu bisa membedakan. Nah, maka tanamkan untuk sabar atas segala apa yang terjadi kepada inna dzalika min azmi. Dan selanjutnya nasihatnya yang selanjutnya dari Luqman yaitu wala tusahhir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah engkau memalingkan pipi dari orang. Maksudnya bagaimana? Maka ketika kita bertatap muka dengan orang, bersalaman atau menyapa seseorang, maka pandanglah. Jangan sambil kabalier kalau bahasa. Jadi dianggap gak serius gitu. Salaman terus. Lihat ke yang lain. Wala tusahhir khaddaka. Wala tamshi fil ardi marahan, dan janganlah berjalan dengan rasa kesombongan. Ya, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Semuanya Allah tidak menyukai orang-orang yang
wala tamshi fil ardi. Berarti nasihat selanjutnya tadi, jangan palingkan pipimu atau wajahmu dari orang itu ketika menyapa, ya, ketika berbicara. Maka Rasulullah itu selalu mengajari ketika bercakap dengan orang itu badannya seluruhnya menghadap ke orang itu, bukan ngobrol terus kepalanya seperti itu, akan tapi badannya menghadap ke orang itu sebagai bentuk penghormatan. Wala tamshi fil ardi marahan. Nah, maka mungkin di hari-hari ini, maka bila ada kesombongan kita berjalan, misalnya menggunakan barang-barang yang branded, sehingga seperti ada kesombongan ingin dilihat, nah itu hati-hati ya, karena itu orang-orang itu hanya akan terkesima dengan apa yang kita pakai, bukan dengan kita. Maka bila kita lihat ada seorang pakai Ferrari merah dengan kecepatan tinggi terus keluar, itu sebenarnya tidak peduli terhadap orangnya. Yang pedulinya adalah mobilnya bang. Maka jangan sampai kita berpikiran bahwasanya orang itu terkesimanya dengan kita, padahal dengan benda. Nah, maka kemelekatan itu harus mari kita lepaskan, sehingga ketika berjalan kita rendah hati pada orang lain. Dan yang terakhir di ayat 19, waqsid fi mashyika wa qudud min sautik inna ankal aswat wa sautul hamd. Ya, maka berjalanlah dengan rendah hati, kemudian pelankanlah suara, maksudnya lembutkanlah, jangan teriak-teriak, jangan dengan suara yang keras, maksudnya bermuamalahlah dengan orang itu dengan perkataan-perkataan yang baik dan lemah lembut sehingga diterima oleh orang tadi. Inna angkal aswat la sautul hamir. Sesungguhnya sejelek-jeleknya suara itu suara keledai. Karena suara keledai kalau pernah dengar itu jarang di Indonesia ya. Kalau di Mesir, di Arab banyak. Itu angkal aswat. Jadi gambarannya kalau kita berbicara dengan suara yang terlalu keras dan tidak penting, nah itu maka diibaratkan sesuai seperti dengan suara hamir atau keledai. Para jemaah rahimakumullah, dari ayat tadi maka kita dapat ambil kesimpulan ada 3, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hikmah kepada Luqman karena ketaatan Luqman dan sangat menjaga amanah. Kemudian Allah anugerahkan kepadanya hikmah. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk hormat kepada orang tua, likulinas, untuk setiap orang, tidak hanya seorang muslim tapi semua manusia. Maka disebutkan tadi insan, maka seluruh manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita untuk memberitahu dan menanamkan ke-8 hal tadi kepada anak kita supaya bisa menjadi anak yang baik, karena penanaman sejak dini itu sangat penting, terutama itu contoh sebagai uswatul hasan. Maka jangan sampai menyuruh anak ngaji ke masjid, nyuruh anak sholat ke masjid, ayo bapak nanti ke masjid. Maka yang contoh pertama di anak itu umur setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun itu adalah mencontoh. Maka mari kita biasakan sehari 2 hari ya, selain ke masjid kita sholat berjamaah bersama istri dan anak di rumah sebagai contoh, bahwasanya mencontohkan oh sholat itu seperti itu. Dan yang terakhir dari ayat ini mengingatkan kepada kita, khususnya para bapak-bapak, bahwasanya kewajiban bapak tidak hanya mencari nafkah para bapak, akan tetapi dari kisah Luqman ini yang diabadikan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwasanya dalam pendidikan anak ada peran bapak, yaitu tadi kita ajak, kita diskusi dengan anak, kita nasihati dan juga berikan contoh. Jadi jangan berpikir para bapak bahwasanya dengan hanya mencari nafkah saja kewajiban sudah beres dan pendidikan semuanya diserahkan kepada ibu. Tidak, akan tapi
Allah Subhanahu wa taala menegaskan, makanya diceritakannya Luqman karena seorang ayah. Nah, seorang ayah itu kita contoh Luqman untuk menasehati dan mengarahkan anaknya serta memberikan contoh yang baik kepada anaknya, karena pendidikan anak, membesarkannya itu dalam ruang lingkup rumah yang sama, maka kontribusi harus berada dari ibu dan juga bapak. Jadi bukan hanya kadar mencari nafkah, tetapi kewajiban. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, Ibrahim juga kan berdialog dengan anaknya Ismail. Itu kebanyakan dalam Islam, dalam Quran, nasihat itu dari bapak ke anak. Maka apa yang pesannya? Mari kita tingkatkan terus dialognya, diskusinya dengan anak, supaya tadi ada penanaman logika, ada penanaman pemahaman, itu biasanya dari bapak. Karena kalau ibu itu kadang tidak menggunakan mayoritas logik ya, kalau bapak menggunakan logik karena laki-laki, maka itu menjadi sangat powerful sekali dalam kehidupan ini. Sehingga insya Allah dengan kontribusi kita sebagai seorang bapak dalam pendidikan anak itu bisa membuat anak kita menjadi soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji pada hari ini menjadi manfaat dari kita, dan di bulan Ramadan ini Allah memberikan pahala yang luar biasa, yaitu pertama tadi salat berjamaah, puasa, pahala saum, dan juga pahala mengkaji ilmu. Amin ya rabbal alamin. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.